Hei, kamu tahu cara menyetir? Nona. Wah, kamu baik-baik saja. Untung kepalamu kuat. Kamu bisa nyetir nggak? Kamu buta ya? Lihat, bajuku kotor semua karena kamu. Bukannya aku yang baru nodai baju kamu? Sampai segitunya ributnya? Santai apanya? Cuma noda baju aja kok. Kamu pakai baju ini. Sudah. Udahan, aku ngerti. Gimana kalau 1.000 yuan? Hah, siapa yang mau uang kotormu? Baik. 2.000 yuan boleh, kan? Aku nggak mau uangmu. Terus kamu mau apa? Aku mau kamu minta maaf padaku. Nona hahaha. Maaf dulu. Aku nggak sengaja. Kedua, aku sudah tunjukkan niat baikku. Gimana dengan berdua ini? Mau atau enggak? Nggak mau. Jangan tarik aku, dadah. Hei, kalau berani pergi, aku tembak kamu. Bunuh saja, aku sangat takut. Kamu kebanyakan nonton film polisi ya? Hei, berhenti. Kembali. Keterlaluan banget. Tampan. Sayangnya otaknya sakit. Sudah terlambat. Aduh, maaf. Aduh, ada apa ini? Maaf. Harus gimana? Hampir terlambat. Orang menyebalkan. Kalau aku tangkap dia, aku potong-potong dia. Terima kasih. Dadah. Yang berikutnya bagus. Apakah Nona Levilin ada di sini? Ah, saya. Wakil Presiden sedang ada. Ah, Wakil Presiden, dia datang. saya Li Wenling. Itu kamu. Kamu adalah wakil presiden di sini. Ya. Oh, letakkan barang-barang. Apa gunanya bersikap rahasia? Datang dan melamar. Nona Li. Tidak ada yang memberitahumu. Tolong berpakaian rapi saat melamar pekerjaan. Hei, ada apa denganmu? Jatuh ke dalam kubangan lumpur. Bukan itu. Saya dirugikan oleh seorang nekat. Lalu, si nekat ini bukan nekat biasa. Dia bisa menentukan apakah kamu bisa bekerja di sini. Saya tidak akan terlihat sembrono seperti itu. Hantu buta. Bahkan tidak bisa menyetir mobil. Lalu tahukah kamu? Si nekat itu sudah ada sejak pagi ini. Saya sudah mewawancarai 5 atau 6 orang yang berpakaian lebih baik darimu. Dan apakah dia seorang gadis yang bersikap lebih sopan dan elegan darimu? Jadi apa? Baiklah, karena kamu berdiri di sini untuk melamar pekerjaan. Tidakkah kamu pikir kamu harus bertanya pada si nekat ini? Minta maaf? Tidak, aku beritahu kamu. Kamu tidak perlu menggunakan saya. Aku akan memecatmu dulu dan sampai jumpa nanti. Kamu. Ada wanita seperti itu di dunia ini. Tuan Ya. Wanita ini. Mungkinkah orang yang kamu temui pagi ini? Benar, itu dia. Dengarkan apa yang dia katakan. Aku belum pernah bertemu wanita yang berani berbicara seperti itu padaku. Hahaha, itu sangat menjijikan. Sudahkah kamu memutuskan kandidat untuk hubungan masyarakat Niezuo? Aku tidak akan bisa melihat bahwa orang nekat itu buta. Bahkan tidak bisa menyetir mobil. Oh, aku tahu kamu pikir aspek hubungan masyarakat itu penting. Jika kamu merasa tidak ada kandidat sebelumnya yang cocok, mari cari orang lain. Kamu tidak perlu memakai aku. Aku akan memecat kamu dulu. Selamat tinggal. Ada APA. Aku rasa tidak perlu. Halo. Ya, aku ingin pergi wawancara besok. Aku akan pertimbangkan. Apa yang harus kamu pertimbangkan? Pertimbangkan untuk memanggilnya. Itu saja. Wakil Presiden kami sangat berharap kamu bisa datang.
Tergantung perasaanku besok. Apa? Apa yang dia katakan? Dia bilang tergantung suasana hatinya. Ya hum. Menurutmu wanita ini jahat? Tergantung suasana hatimu. Nah, dia pikir dia siapa? Apa yang terjadi? Ini sudah terjadi. Dia malah menyuruhku wawancara besok. Aku tidak akan pergi. Benar. Lagi pula, kami juga lulusan terbaik dari sekolah bergengsi. Kamu takut tidak bisa dapat kerja? Jangan pergi. Aku berikan camel. Ham. Tante, menurutmu aku harus pergi wawancara besok? Bagaimana menurutmu? Apa kesanmu tentang hotel itu? Hotel ini sebenarnya cukup baru. Prospeknya juga bagus. Dan hubungan masyarakat juga pekerjaan yang sangat aku sukai. Bagus sekali, pekerjaan yang sangat baik. Tapi Tante, kamu tidak tahu. Wakil presiden itu benar-benar menjengkelkan. Aku benar-benar ingin mengambil senjata dan memukulnya sampai mati. UPS, berapa umurmu? Masih seperti anak kecil. Kamu pasti tidak masuk akal dan tidak bisa memaafkan. Aku mengerti mengapa kita harus memaafkan orang lain. Itu benar. Tapi ada pepatah yang mengatakan, berbelas kasihlah dan berbelas kasihlah. Lihat, orang itu memanggil tadi. Dia juga memintamu untuk wawancara besok, kan? Maka kamu harus memikirkannya dengan baik. Tapi Tante, dia benar-benar keterlaluan. Kalau begitu, mari beri dia kesempatan lagi. Beri dia kesempatan lagi. Ya, beri dia kesempatan. Tidur lebih awal. Sepertinya. Dia merasa bersalah. Tidak berani datang. Ahem. Datang. Nona Lee, wakil presiden kami sudah menunggumu. Duduk. Jangan khawatir, tidak ada jarum di kursi. Kalau aku takut, aku tidak akan datang dan duduk. Aku membaca resume-mu. Belajar manajemen. Betul. Lalu, apa yang lalu? Apa pekerjaan utama hubungan masyarakat saat ini? Pengemasan citra. Pengembangan kreatif. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Aku lihat kamu baru lulus. Tidak ada pengalaman. Setiap orang sukses. Semua dimulai dari kertas kosong. Termasuk Bill Gates. Kamu tahu siapa Bill Gates? Hahaha. Nada itu tidak buruk. Itu karena aku percaya diri. Itu saat kamu percaya pada dirimu sendiri. Mengapa aku harus percaya padamu? Serahkan pekerjaannya padaku. Aku akan membuktikannya padamu. Mengapa aku harus memberikan pekerjaanku padamu? Aku lihat kamu punya sikap yang sombong. Dan dia punya tatapan yang garang. Kamu sama sekali tidak cocok untuk kerja public relations. Sebenarnya kamu datang untuk apa hari ini? Kamu ingin tahu apa yang bisa aku lakukan? Masih mau menghinaku. Apa katamu? Kalau kamu ingin tahu apa yang bisa aku lakukan, serahkan pekerjaan itu padaku. Tapi kalau kamu ingin menghinaku, maka aku akan memberitahumu. Tidak ada pintu. Berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu baru berhenti ketika aku bilang berhenti? Aku dapat posisi ini karena usiaku yang masih muda. Apa boleh bersikap tidak sopan? Aku tidak sopan padamu. Aku bukan orang seperti itu. Kebetulan yang kamu katakan dan lakukan persis seperti orang yang kamu gambarkan. Kamu terlihat muda dan penuh semangat. Aku tidak percaya kamu bisa menjalankan hotel ini dengan baik. Bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi? Biarkan dia pergi, aku bilang. Aku tidak pernah wanita yang mulut kotornya seperti kamu. Hei, kamu mengotori bajuku. Masih saja melihat orang seperti ini. Kamulah yang mulutnya kotor. Aku tidak punya saksi di sini. Aku bilang padamu, mulai saat kamu bisa datang lagi, aku tidak akan pernah datang lagi. Tidak jelas, tidak berpendidikan. Maaf, Tunggu sebentar. senior. Kamu bukan siswa yang aku beri penghargaan di sekolah hari itu. Namaku Li Shaling. Halo, senior Li Wenling. Oh ya Li Wenling. Kamu datang melamar kerja hari ini. Melamar. Tuan Yan. Apa kamu melamar pekerjaannya? Siswa ini sangat bagus. Kamu tidak perlu menjawab.
Senior, biar aku yang menjawabmu. Aku yang memecatnya duluan. Senang bertemu denganmu. Tapi maaf, aku akan pergi dulu. Kembali. Li Wenling. Li Wenling. Ayah, berhenti memanggilnya. Biarkan dia pergi, biarkan dia pergi. Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu sebenar. Gadis yang sangat kasar. Aku akan menanganinya. Manajer Junchao. Bawa aku kembali. Baik, ayah. Apa kamu tidak menyulitkan aku? Aku bilang aku akan menanganinya. Nona. Tunggu sebentar. Manajer umum kami ingin mengundangmu untuk naik dan berbicara baik-baik. Jika manajer umummu memintaku naik, aku akan naik. Ini mungkin sedikit kesalahpahaman. Manajer umum kami adalah seniormu. Dia adalah ayah dari wakil manajer umum. Nona Lee, silakan. Nona Lee, silakan. Ni Anzu. Nona Li Wenling. Ayahku menyuruhku mempekerjakanmu. Senior. Kamu belum mempekerjakan anakku. Bilang saja kamu ingin memecatnya. Ini tidak masuk akal. Coba saja. Aku percaya kamu berbakat. Aku pikir kamu tidak berbakat. Tidak, belum tentu, tentu saja. Itu yang kamu katakan. Aku tidak setuju. Senior, aku menerima posisi ini. Oh. Alasannya adalah, Karena aku percaya diri. Aku menerima tantangan. Aku ingin dia mengakuiku. bagus. Manajer Jiaming. Bawa Nona Li untuk menyelesaikan prosedur. Halo, Nona Li, silakan datang ke sini. Terima kasih, senior. Untungnya, aku di sini. Kalau tidak, kamu akan melewatkan bakat yang begitu baik. Jun Chao Hei. Bakat Ham. Mau menerima tantangan? Aku akan menemanimu sampai akhir. Sebenarnya untuk apa kamu mencariku hari ini? Kamu ingin tahu kemampuanku? Masih ingin menghinaku? Bagaimana menurutmu? Jika kamu ingin tahu kemampuanku, serahkan pekerjaan itu padaku. Tapi jika kamu ingin menghinaku, maka aku akan memberitahumu. Tidak ada pintu. Itu saja. Ini rencanaku untuk begadang semalaman. Aneh untuk orang sepertimu. Bagaimana ayahku bisa memperlakukanmu seperti bayi? Memperlakukan sebagai bakat. Hanya satu hasil yang bisa didapat. Dia lebih tua. Penglihatanku tidak begitu baik. Kamu sama sekali tidak memperhatikan rencanaku dengan seksama. Seorang ahli bertindak. Aku akan tahu jika ada. Cukup lihat awalnya dan kamu akan tahu 369. Nona Li Wenling. Sangat menyesal. Yang aku cari di sini adalah bakat hubungan masyarakat. Sangat jelas. Kamu tidak memenuhi persyaratanku. Apakah Counter Yaming masih kekurangan tenaga? Ya. Counter adalah wajah. Fase seperti kamu adalah tempat yang layak di Counter. Manfaatkan semuanya dengan baik. Tidak bisa lebih cocok. Tentu saja jika kamu tidak menerima. Jika kamu ingin keberatan, aku akan keberatan. Kesan pertama yang diberikan hotel kepada pelanggan adalah konter. Tapi kamu biarkan pelayan lini depan menjadi fast. Hei, aku benar-benar meragukan kamu benar-benar tahu cara menjalankan hotel. Apakah kamu sedang mengajarkanku? Tidak, aku memberitahumu. Sebagai operator, pertama, belajar bagaimana menghormati karyawanmu. Itu saja. Terima kasih atas pengajarannya. Jadi apakah kamu akan mengundurkan diri? Tidak, kamu bisa tidak menghormati karyawanmu. Tapi saya sangat menghormati bos saya. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Hei, itu loket di sana. Saya harus check-in sendiri. Saya masih perlu bertanya pada asisten khusus Anda. Jiaming ya. Ayo, Nona Li. Terima kasih, Wakil Presiden. Nona Lee, apakah Anda punya pengalaman di front desk sebelumnya? Ah, tidak. Anda sangat baik. Hanya topik akan mengerti kelas. Terima kasih saja. Anda lanjutkan, saya akan pergi dulu.
Ada yang bisa saya bantu? Tuan, saya sudah memesan kamar di sini. Boleh saya lihat paspor Anda? Silakan. Terima kasih. Di mana Wunyanzu? Kami datang untuknya. Presiden ada di atas. Ada apa? Surya turun menjemput kami. Maaf, saya sedang sibuk sekarang. Tolong tunggu sebentar. Apa artinya, Kat? Kat, Halo Linda. saya menunggu Anda di lobi Hotel Anda sekarang. Turunlah menjemput kami. Oke, saya akan turun menjemput Anda. Maaf, boleh merokok di sini? Ah, itu tidak diperbolehkan. Saya sangat sensitif terhadap bau asap rokok. Karena jantung saya tidak baik. Ah, saya sangat menyesal. Maaf. Ini adalah hal rokok. Tolong matikan rokoknya. Sikap apa itu merusaknya? Neurosis ya. Maaf, membuat Anda menunggu lama. Terima kasih. Lina, kamu mau kemana? Wunyanzu, kenapa kamu tidak menyambut kami? Bisa bicara sesuatu? Tidak perlu seperti ini. Ada apa? Tanya dia. Pergi. Hei Linda, jangan pergi. Liongling, kenapa kamu bikin temanku marah? Tadi ada tamu di sini. Biarkan mereka merokok sampai habis. Itu saja. Kamu tahu mereka temanku? Sebagai temanmu, aku harus lebih memikirkanmu. Kamu tidak boleh berisik dan merokok di lobi. Merusak citra hotelmu. Kamu. Apa salahku? Apa aku melakukan kesalahan? Apakah kamu salah atau tidak? Bukan urusanmu sebagai pegawai. Aku bosnya yang punya kata akhir. Kamu bahkan tidak bisa bikin fuss. Aku bilang ini bukan fast dan aku sudah. Ini yang akan dilakukan setiap karyawan baik. Kamu harus melakukan hal-hal di hotelku, kan? Kecuali kamu memecatku. Aku tidak berhak memecatmu. Tapi aku bisa membuatmu ganti seragam. Tuan, dia punya grup inspeksi Eropa hari ini. Mau menginap di hotel kita. Apa kamu pikir perlu persiapan? Di mana orangnya? Saya Pak. Selamat pagi, Nyonya. Pagi, Wakil Presiden. UPS, benar-benar tidak kusangka. Kamu dipindah dari departemen PR ke front desk. Sekarang dipindah lagi ke front office. Beneran bisa duduk diam? Kagum-kagum. Pria bisa fleksibel. Pria? Ternyata pria, ya? Hahaha, wanita bisa memegang setengah langit. Hei, pengetahuanmu terlalu sedikit. Atau kamu punya penampilan abad 21? Tapi di dalam masih berpikiran kolot abad 18. Pria dewasa yang meremehkan wanita. Maaf, tempat kamu berdiri sangat kotor. Hei, apa harus saya? Iya. Maaf. Apa yang kamu lakukan? Aku hari ini sangat sibuk. Kamu tahu kualitasmu? Sangat buruk. Sang Binyuan. Apakah departemen kebersihan hotel kita hanya bertanggung jawab membersihkan lobi? Lalu kamu mau dia membersihkan di mana? Apa katamu? Jika kamu mau aku membersihkan, aku akan melakukannya. Tidak peduli seberapa bau atau kotor, aku tidak takut. Lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Halo, Kamu di mana? Aku menunggumu di lobi. Kakak, Hei, kenapa kamu di sini? hei kamu. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukankah kamu melakukan public relations? Ini juga termasuk public relations. Bagaimana? Terlihat bagus? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu dibully? Bagaimana mungkin? Kalau tidak berpakaian seperti ini, pasti kamu dibully. Siapa yang membawaku mencarinya? Hei kakak, apa yang kamu cari? Interogasi orang. Kakak Nana, bukankah kamu mengajarkanku cara maju dan mundur? Aku akan mundur begitu ombak mendorongku. Ini karena aku tidak mau seperti ini. Ini pilihanku untuk mundur saat dipaksa. Memilih untuk bertahan. Apakah ayah dan bibi tahu? Ya tahu. Oke, biarkan aku pergi. Kakak, jangan khawatir. Jika aku benar-benar tidak tahan, aku akan menyerah. Hei, kamu memakai seragam. Perhatikan citra. TAPI 429 429. Kakak, cepat pergi bertugas.
Cepat datang ke aku. Tidak apa-apa. Benar pergi. Lalu ingat ini. Jika kamu dibully, harus telepon aku. Dengar? Aku tahu. Kakak pergi. Li Wenling. Halo, senior. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukankah direktur utama yang menyuruhku berpakaian seperti ini? Lagi-lagi salah anak itu. Ganti bajuku. Kenapa kamu tidak datang padaku? Sebenarnya, senior, ini masalahku sendiri. Sepertinya dendammu cukup dalam. Sebenarnya, kita tidak bisa bicara tentang dendam. Bagaimana dengan hotel ini? Aku direktur utama. Dia wakil presiden. Jenny sudah sukses sejak kecil. Keluarga punya pengaruh leluhur. Pasti lebih sembrono. Jangan khawatir. Tapi anak ini sudah menindasmu selama ini. Aku tahu semuanya. Aku tidak bisa bilang kamu cukup sabar. Itu karena aku tidak terima. Ceritakan bagaimana keluargamu. Ibuku meninggal saat melahirkanku. Dan ayahku pergi ke laut. Tidak lama kemudian, dia juga meninggal di laut. Jadi kamu yatim piatu. Benar. Namun, aku punya paman dan bibi yang lebih dekat daripada orang tuaku untuk merawatku. Untukku belajar. Tidak mudah. Benar. Pekerjaan apa yang kamu lamar di perusahaan? Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Miansuki. Tenang, kita sedang mencari orang. Banyak bakat, ya. AM, lihat. Aku ingin memberinya kesempatan. Tapi lihat dia seperti itu, hehehe. Ayah, ini Nianzu. Ini asisten spesial baruku. Apa? Tidak. Kenapa tidak? Oh, aku tidak bisa mempekerjakan asisten spesial. Bukan tidak mungkin. Siapa bisa? Hanya dia yang tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa? Dia lebih bagus. Kamu punya konsep yang bagus dan baru saja memberiku kursus public relations. Apa yang kamu butuhkan dari public relations? Dia bisa kerja paruh waktu. Wenling, ini aku. Bagaimana kalau aku tidak sering datang ke sini? Kamu akan langsung bertanggung jawab melapor padaku. Kamu juga kerja di public relations. Oke. Tidak. Li Wenling tidak boleh kerja di sini. Aku yang punya kata akhir atau kamu? Masalah ini diputuskan seperti ini. Li Wenling. Aku tidak tahu bagaimana kamu membodohi ayahku. Tapi biar aku beritahu kamu. Selama aku masih di sini satu hari pun, jangan harap bisa hidup enak. Kalau kamu berani menyentuhnya, setidaknya kamu harus dapat izin dariku. Ayah, apa kamu tidak memalukanku? Kamu sudah dengar apa yang wakil manajer Wu katakan. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Jangan khawatir. Jiaming, bukannya kamu sudah menghubungi seseorang dari galeri? Kapan datang? Aku sedang menghubungi. Oke, cepatlah. Oke. Oh, ngomong-ngomong, kami Wenlin cukup hebat. Hanya beberapa hari. Dari jadi petugas kebersihan, jadi asisten khusus manajer umum. Aku hebat, kan? Oh, tidak sederhana. Tentu saja. Kamu harus bilang ini ke Wenling. Hanya beberapa hari. Dari public relations, jadi petugas kebersihan. Hahaha. Hei, kenapa kamu bilang begitu? Apa maksudmu? Oh, kamu bilang kamu orang ini? Ya, itu kamu. Kalau kamu tidak beruntung bertemu orang penting, aku kasih tahu. Aku gak bakal biarin si manajer kecil itu pergi. Biarkan dia ngebully kamu kayak gini. Wenling, kamu udah mikirin gimana dengan pekerjaan barumu? Ayo Wenliang. Kamu kenapa sih? Kamu bisa diskusi sama Tante Cihui. Siapa yang tahu? Pasti bisa kasih kamu saran yang bagus. Paman Haisen, aku juga bisa tanya kamu. Tanya aku Ham. Oh, selain mancing. Aku juga tahu apa lagi hahaha. Ayah, kamu terlalu merendah. UPS. Kamu masih tahu apa lagi yang bisa ayahmu lakukan? Hahaha, aku memang punya sedikit saran. Tante, kamu bilang sebagai karyawan?
Untuk menghemat modal, bos. Tingkat ini sangat penting. Hemat modal. Untuk menghemat modal. Manager Wu, kamu bilang lukisan yang digantung di koridormu kualitasnya salah. Hahaha, yang kamu bilang benar. Hahaha, tapi jangan khawatir. Kayla Raiku ITU. Nggak ada apa-apa. Banyak banget lukisan terkenal. Haha. Aku bawa juga barbecue camo. Pilih sampai puas. Terima kasih. Hahaha, General Manager. Hei ayah. Kenapa kamu di sini? Aku khawatir. Jadi datang lihat, hahaha. Hello General Manager. Hello Name aku Zu. Mohon bimbingannya. Gary Antic. Ini giveaway APA. Oh ayah. Aku rasa kualitas gambar di lorong kita ini nggak bagus. Aku mau ganti. Jadi tolong bos datang khusus. Perlu nggak sih? Tentu saja perlu. Ya. Wenling, menurutmu gimana? Papa, nggak perlu tanya dia. Dia nggak ngerti sama sekali. Orang-orang punya wawasan. Wenling, bilang aja. Aku pikir, kalau mau memperbaiki setiap sudut hotel, konsep ini benar. Tapi investasi dan pengembaliannya harus masuk akal. Ya, itu bagus banget. Gitu aja, Nianzu. Wenling setuju dengan harga karya seninya. Kamu bisa apa? Maksud kamu apa? Yesus, aku belum bisa tutup telepon. Kenapa? APA kenapa? Dia asisten khususku. Dia harus lapor langsung ke aku. Papa, Ingat, investasi dan pengembalian harus masuk akal. Wenling bilang, kamu harus dengar. Wenling, aku antar kamu ke pintu. Aku masih ada urusan lain. lihat. Apa kata papaku tadi? Aku masih harus minta izinnya dulu sebelum pasang lukisan. Lucu banget. Bos Ju, kalau ada lukisan, keluarin aja. Aku harus pasang. Oke, banyak lukisan bagus. Kita lihat dulu. Nona Lee, udah puas lihat ini? Kalau belum, terusin aja koleksinya. Pertama, akuntan bilang tanda tangan cuma valid kalau kamu yang tanda. 2,5 juta. Kamu mau habisin 2,5 juta buat lukisan dipasang di galeri? Betul. Kalau kamu nggak tanda, aku juga nggak akan tanda. Jangan tanda haha. Kalau nggak tanda, kamu dipecat. Kamu yang pegang kendali? Ambilkan aku minuman. Ibu Liu membawakan anggur. Jadong, berhenti minum. Kamu sudah cukup minum hari ini. Tidakkah kamu lihat tidak ada anggur? Ambilkan aku anggur. Ambilkan aku anggur. Jadong. Kamu tidak boleh minum lagi, nak. Ibu, biarkan aku sendiri. Biarkan aku minum. Saat aku sadar, pikiranku dipenuhi bayangan kata-kata. Kamu biarkan aku minum. Kamu biarkan aku minum. Aku lupa kosakataku saat mabuk. Kalau tidak, saat aku bangun. Ibu tahu betapa sakitnya yang aku rasakan? Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa melupakannya saja? Aku tidak bisa melupakan. Aku tidak bisa melupakan. Aku benar-benar tidak bisa melupakan. Ibu Liu, kenapa kamu masih berdiri? Bawakan anggur, bawakan anggur. Ibu Liu baik-baik saja. Berhenti bertengkar.
Ibu Liu memberinya minuman. Oh, Pertemuan ini. Ibu Liu, kamu bilang 20 tahun terakhir ini. Jarang mabuk setiap hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ada wanita di sisinya, itu bagus. Aku juga berpikir begitu tentang wanita. Tapi selama bertahun-tahun, siapa yang dia sukai? Hei! Hei! Nenek tua. Aku lebih baik memberinya bar dulu. Ya. Nenek sudah kembali. Nenek, ayahku. Dia sangat tidak menghormatiku sekarang. Yupes, apa yang terjadi? Kamu tahu? Dia mempekerjakan seorang wanita sebagai asisten khususnya. Apa itu asisten khusus? Seperti sekretaris kecil. Lupakan saja. Tapi dia mengambil wewenang ini ke tingkat ekstrim. Tidak hanya ayahku membiarkannya melihatku. Apapun yang kulakukan memerlukan persetujuannya. Bukankah ini membingungkan? Bukankah? Apa ada hal seperti itu? Hei nenek. Kamu masih tidak percaya padaku? Ah tidak. Nenek hanya berpikir. Seperti apa gadis itu nantinya? Sejujurnya, gadis ini terlihat cukup baik. Tapi sangat galak. Oh. Mengapa ayahmu memilih dia? Bagaimana aku tahu? Aku juga tidak mengerti. Nenek, kamu harus turun tangan dalam hal ini. Oh, jangan terburu-buru dulu. Ayo, ayo, ayo. Ceritakan semuanya padaku. Ceritakan pada nenek secara detail. Lihat, aku sangat marah. Dia datang melamar kerja di perusahaanku dan yang pertama dilakukan adalah memecatku. Tapi hanya memecatku. Ayahku ingin dia kembali lagi. Bukankah ini jelas-jelas tidak memberiku muka? Gila, gila. Hei, ayahku gila. Aku tidak setuju. Ayah, kamu tidak bisa membiarkan orang luar mengelola hotel. Aku hanya percaya padanya. Hei, Jodong. Mengapa kamu begitu percaya pada gadis itu? Ebio, jika kamu benar-benar melihatnya, jika kamu benar-benar berinteraksi dengannya, kamu akan tahu mengapa aku sangat menyukainya. Sangat percaya padanya. Ya, Nianzu, tolong dengarkan aku baik-baik. Hotel ini bukan mainanmu. Yang ingin kulihat adalah hasilnya. Li Weling, dia tidak hanya karena seorang wakil presiden, hanya menghabiskan jutaan untuk membeli lukisan itu untukmu. Membawanya ke keindahan budaya. Dia adalah kesalahan. Aku beritahu kamu. Aku benar menggunakan dia. Dia seperti mataku. Kamu bekerja di bawah hidungnya. Lebih baik kamu bekerja lebih keras untukku. Beri aku pekerjaan yang solid. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap baik padamu. nenek, kamu dengar itu? Kenapa kamu tidak bicara sepatah kata pun? oh, aku harus membiarkan nenek memikirkan semuanya. Nenek, Hanya tahu bagaimana mencintai. Jangan khawatir, nenek tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Macon, Kalian semua baru saja melihatnya. Jumlah air yang mengalir setelah menaruh botol air. Jangan remehkan botol air ini. Jika hotel kita, botol air ini ditaruh di setiap toilet. Jadi jika setiap tamu dan karyawan menggunakannya 4-5 kali sehari, berapa banyak air yang bisa kita hemat dalam sehari? Kamu mengerti? Oke. ya halo nenek. Ya, Menersi. Kesini oke. Dia adalah asisten khusus baru. Ya. Aku menunggunya di kafe. Sampai dia selesai bekerja dan panggil dia ke sini. Oke nenek ya. Oh. Duduk. Sayangnya. Terima kasih. Anakku bilang dia sangat menyukaimu. Dan aku sangat mempercayaimu. Senior bilang begitu. Dia juga bilang setelah aku bertemu denganmu, akan memiliki perasaan yang sama seperti dia. Nenek memanggilku paman. Ibu Bar. Siapa lagi yang ada di keluargamu? Aku tidak punya orang tua. Jadi kamu yatim piatu? Ya, tapi aku masih punya paman dan bibi. Mereka semua sangat baik padaku. Oh.
Bagaimana mereka mencari nafkah? Hidup di tepi laut. Meskipun sulit, tapi kami memiliki hidup yang berarti. Ya. Kalau begitu, kamu sangat beruntung. Ya, aku benar-benar beruntung. Bahkan di tempat kerja, aku bertemu senior yang sangat baik padaku. Ya. Sekarang kamu tinggal di mana? Pamanku mencari nafkah dengan memancing. Kami tinggal di dekat laut. Pinggir pantai ya, oh. Pergi pulang kerja setiap hari. Bukankah itu sangat melelahkan? Ya, tapi tidak apa-apa. Ayo pindah ke sini. Kamu akan pindah kemana di sini? Menginap di hotel. Nenek, ini. Ya. Maksudku Bibi. Ini tidak baik, kan? Ada APA? Lebih nyaman tinggal dekat tempat kerja. Ini. Nenek. Kenapa kamu di sini? Masih bersamanya. Kalian bicara apa? Mereka tidak seganas yang kamu katakan. Dan dia sangat berbakat. Berbakat. Aha. Kenapa aku tidak melihatnya? Nenek, kamu datang tepat waktu. Tentang lukisan itu, aku berpikir. Nenek, aku ada urusan. Kita bicara pelan-pelan. Aku pamit dulu. Sudah diputuskan kita akan pindah ke sini. Oke, Bibi. Aku akan diskusikan hal ini dengan paman dan bibiku dulu. Kamu akan menjawab lagi? Tidak ada yang perlu didiskusikan. Sudahlah. Oke. Haha. Hei nenek. Kenapa kamu membiarkannya pindah ke sini? Oh, apapun itu, dia adalah seorang talenta. Tentu saja kamu harus merawatnya. Sudah cukup banyak hal yang tidak perlu dia khawatirkan. Oke, nenek jarang datang ke hotel. Tidakkah kamu akan mengajak nenek jalan-jalan? Bukankah kamu baru saja bilang ingin menggantung lukisan? Iya. Aku akan langsung mengantarmu ke sana. Lapor. Yao Hui Aha. Ayo. Direktur, Anda mencari saya? Aku mencari kamu. Aku sedang melihat data semua orang di kantor. Sudah lebih dari setahun. Kamu menangkap paling banyak penjahat. Tidak. Direktur, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Melakukan bagian saya, haha. Yao Hui, menurutku sudah waktunya kamu naik level. Direktur ini. Menurutku kamu harus dapat pelatihan khusus lebih banyak. Ikut serta dalam penyelidikan beberapa kasus besar. Apa kamu mau? Direktur, saya akan berusaha sebaik mungkin. Ibu Liu. Jarang tidak akan pulang untuk makan malam hari ini. Ayah. Kalau begitu Nyanzu juga tidak akan pulang. Nyanzu telepon bilang dia ada acara malam ini. Hei. Sepertinya keluarga ini benar-benar akan berubah sedikit. Nenek, kamu bilang padaku. Jarang suka sirang gadis di restoran. Inilah perubahan yang aku maksud. Jika dia bisa membuka hatinya. Itu bagus, oh iya. Selama bertahun-tahun, aku tidak tahu berapa banyak usaha yang nenek lakukan untuk membangun rumah keluarganya. Berapa banyak gadis yang sudah kamu perkenalkan. Hasilnya, semua anggota keluarga mengabaikannya. Sekarang dia akhirnya suka seorang gadis. Nenek, kamu. Tapi jangan terlalu antusias. Agar tidak merusaknya lagi. Ya. Ibu Liu, kamu benar. Kenapa Jia Duo hanya minum anggur dan tidak makan sayur? Aku tidak bosan menontonnya selama ini. Tidak pernah bosan menontonnya. NAK. Ibu pergi ke hotel hari ini. Kenapa ibu tiba-tiba ingin pergi ke hotel? Ya, pergi ke hotel sesekali. Tebak apa? Mama melihat gadis itu. Tebak lagi. Apa yang dia lakukan? Wen Lin, apa yang dia lakukan? Dia memanggil para karyawan.
Semua toilet di hotel harus diisi dengan sebotol air. Ini bisa menghemat air. Tapi apakah ini akan menyulitkan untuk membilas dengan bersih? Aku sudah mencobanya. Tidak sama sekali. Cerdik dan teliti. Aku benar-benar tidak salah melihat orang. Ya. Oh iya, rumah gadis itu sepertinya jauh. Jadi aku memintanya untuk datang dan menginap di hotel. Mama, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu perhatian? Ya. Hotel QQQ. Sesekali, bolehkan aku melakukan sesuatu untuk karyawanku? Hahaha, apa yang Mama katakan benar. Wenling ini datang menginap di hotel. Aku juga akan lebih berdedikasi untuk perusahaan. Bisakah kamu membantuku mengawasi Nianzu? Ya, nanti. Ada gadis yang begitu baik di sampingmu untuk membantumu. Tolong minum lebih sedikit, ya? Aku akan berusaha. APA, kamu ingin pindah ke hotel, ya? Apakah ini tepat? Paman Haisheng. Ziwi, apa pendapatmu? Ya. Ayah, aku pulang. Hey, Bibi Wenling. Mereka semua ada di sana. Ada kabar baik untuk kalian. Aku naik pangkat. Selain itu, setelah pelatihan lagi, aku akan terlibat dalam beberapa kasus besar. Deteksi kasus kriminal. Lihat, aku membeli makanan untuk semua orang merayakan. Hey, kenapa wajahmu begitu serius? Ada APA? Adikmu pindah ke hotel. Benarkah? Apa yang terjadi? Wenling, beritahu kakakmu. Biarkan dia memberimu pendapat. Ini penampakannya. Ini hanya sebuah hotel. Beri aku kamar. Biarkan aku pindah ke sana. Bukankah itu bagus? APA Bagasna. Kakakmu belum pernah meninggalkan rumah. Ayah sekarang berbeda dengan dulu. Wenling sudah mulai bekerja. Aku belum tahu bagaimana yang terjadi. Bolak-balik itu memakan waktu. Ya. Itu yang kupikirkan. Kalian berdua berhenti bicara dulu. Dengarkan APA yang bibit sihue katakan. Ya, itu saja. Lebih baik dengarkan ide anak-anakmu. Bicarakanlah. Kamu juga tahu, bos kecil itu selalu bermusuhan denganku. Pekerjaan ini sama seperti ayah bos kecil. Aku mendapatkannya dengan kerja keras. Lalu haruskah aku bekerja lebih keras? Mendapat persetujuan semua orang. Ya, Bibi, bukankah ini yang kau ajarkan padaku? Dan jika aku pindah ke sana, tidak hanya bisa menghemat waktu transportasi, aku bisa lebih fokus cari tahu tentang kondisi seluruh hotel. masuk akal. Itu benar. Tapi apakah aman bagimu pindah ke sana sendirian? Aman. Siapa yang berani mengganggu kakakku? Siapa yang berani mengganggu saudara perempuan polisi? Aha, hihihi. Zihui, bagaimana menurutmu? Lihat apakah anak-anak sudah siap? Biarkan Yi Wenling yang menangani ini. Terima kasih, Bibi. Hahaha. Jangan khawatir, ayah. Kerja bagus. Ya, Ayo, makan. UPS, aku sudah naik tingkat. Aku upgrade. Upgrade. Yang ini punya kakek Baisi. Yang ini punya Su Bei Hong. Nenek, Ya. dua lukisan ini kan lukisan terkenal. Loh, kok kamu bisa punya? Hei. Waktu itu, latar belakang kakekmu juga sulit. Nanti setelah sukses, dia suka banget sama lukisan. Terutama yang tajam matanya. Waktu dia kumpulin lukisan-lukisan ini, harganya belum seberapa. Sekarang serius banget, ya? Besok bisa kamu bawa ke hotel, supaya nggak repotin orang lain. Makasih, Nek. Hahaha. Tapi kalau dibicarain bikin kesel. Kenapa sih papaku harus suruh aku dengerin kata-kata Li Wenling itu? Ah, papamu juga ada alasannya sendiri. Coba aku lihat. Gak masuk akal sama sekali. Prinsip-prinsip ini, kamu nggak akan ngerti dalam waktu singkat. Oke. Jangan lupa besok digantung. Oke. Hei, Nek. Kamu gak bakal berat hati, kan? Hahaha, kenapa sih sampai berat hati? Sebagian besar tubuh nenek juga sudah setengah masuk tanah. Lagi pula, kan nanti ini semua juga buat kamu. Ya Nenek baik banget. Hahaha, anak baik. Oh iya, Nek, UM.
Ada sesuatu yang selalu pengen aku tanya ke kamu. Ibuku itu wanita seperti apa sih? Yang ini jangan dibahas lagi. Kenapa boleh dibahas lagi? Nek, setiap kali aku nanya ke kamu, kamu selalu gak mau bahas. Aku tanya aku juga mau bahas. Aku tanya Molly pun dia gak mau bahas. Kenapa sih sebenarnya? Hei, tidak ada alasan. Sudah lewat. Semuanya, istirahatlah. Hei, apakah ibuku wanita yang sangat baik? Kalau tidak, ayahku tidak akan pernah melupakannya. APA yang baik. Sudahlah, Hei nenek-nenek. Bibi, kenapa kau terus memandangiku seperti ini? Bibi sedang berpikir. Memikirkan pertama kali bertemu denganmu. Kau sangat lapar sampai menangis. Kakakmu yang membawamu ke Bibi Amei untuk minta susu. Bibi, bukankah aku besar minum susumu? Ya waktu itu. Aku memang punya payudara tapi anakku sudah tiada. Aku biarkan kau minum semua susunya. Bibi, tidak tahu kenapa. Aku merasa seperti memanfaatkan anakmu. Oh, aku tidak berani mengatakan itu pada anakku. Bibi yang memanfaatkanmu. Aku melihat dirimu yang kecil dulu. Tiba-tiba aku merasa seperti seorang ibu. Meskipun anakku sudah tiada. Tapi terima kasih ibu. Serahkan kebanggaan ibu ini padaku. Dan kau memberikannya padaku. Keberanian untuk hidup. Bibi, kau tidak boleh mengatakan itu. Anak gadis. Waktu berlalu begitu cepat. Lihatlah dalam sekejap mata. Ternyata anak kecil berbulu yang menangis keras. Sekarang sudah menjadi begitu cantik. Gadis yang begitu bijaksana. Burung kecil sudah besar. Sayapnya sudah kuat. Kau harus terbang pada akhirnya. Bibi, tempat tidur ini akan kosong juga. Bibi, aku tidak akan pindah. Aku tidak akan pergi ke hotel. Aku ingin tinggal di sini. Aku ingin tidur bersamamu setiap hari. Oh, mana mungkin. Anak, kamu harus tumbuh dewasa suatu saat nanti. Kamu akan bertemu dengan orang yang kamu cintai. Membentak keluarga. Bibi, suatu saat nanti tempat tidur ini akan kosong. Jangan. Aku masih ingin kembali dan tidur di tempat tidur yang sama denganmu. Bagus. Bibi, kamu selalu dipersilakan untuk sering kembali dan berbagi tempat tidur ini denganku. Lalu apa? Hanya mendengarmu berkicau seperti burung kecil. Berkicau padaku, Bibi. Aku melakukan pekerjaan yang hebat. Bibi, aku bertemu seseorang. Seorang pria yang sangat aku cintai. Betapa hebatnya. Bibi, Oak. Jangan bertingkah seperti anak kecil. aku akan merindukanmu. Aku tahu. Harus melakukan yang terbaik. Buat bosmu merasa tenang. Dia memberikan hotel ini kepadamu. Ya. Ayo. Ayo. Yao Hui Hei. Mari kita lihat bagaimana kalian ayah. Kebetulan sekali. Oh, Lankar Jaya. Ya, luar biasa. Ya haha. Diberikan padamu. Baiklah, terima kasih ayah. Daiganakin kembali. Tidak buruk, tidak buruk. Pekerjaan akan semakin sibuk dari sekarang.
Pasti akan semakin sedikit waktu untuk pulang. Aku tahu urusan bisnis lebih penting. Jangan mengecewakan harapan negara padamu. Dan Wenling juga ingin tinggal di kota. Mulai sekarang, di rumah ini. Hanya kamu dan Bibi Cihui yang tersisa. Ya, apa yang bisa dilakukan? Ayah, aku pikir. Ada APA. Ini tentang hal yang kamu bicarakan denganku waktu itu. Bagaimana percakapanmu dengan bibimu? Apa yang kubicarakan denganmu? Itulah yang terjadi antara kamu dan Bibi Vocabulary. Sayangnya, tidak ada yang terjadi pada kami berdua. Ayah, aku harap kamu punya. Aku percaya Wenling sama sepertiku. Xiaohui. Menurutmu, apakah ayah pantas untuk Bibi Cihui? Ayah, kamu adalah ayah yang sempurna di mataku. Katakan lagi. Nyawa Bibi Cihui diselamatkan olehmu. Kamu tidak bisa meminta orang lain membalasmu hanya karena kejadian ini. Ya, maksudku. Jangan pernah mengatakannya lagi di masa depan. Oak. Tapi kamu sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya mencari pasangan, kan? Ada gadis yang cocok? Aduh, aku sibuk bekerja. Bagaimana aku punya waktu untuk mengurus ini? Kamu tidak punya waktu untuk mencari. Biarkan Bibi Amei mencarikan untukmu. Ayah, aku akan mencarinya sendiri. Aku akan mencarinya sendiri. Kalau mau mencari, harus cepat-cepat. Kalau tidak, ayah akan terus menunggumu. Hei ayah, aku sudah menyiapkan jaringan ini. Tinggal menunggu menemukan Putri Buyung. Aku akan menyebarkannya dengan cepat dan giat. Aku bisa membantunya dengan mudah. Biarkan dia sendiri. Haha, kamu sedang mencari pasangan? Rasanya agak seperti menangkap penjahat. Ayah, aku beritahu kamu. Serius, kamu juga bisa mencoba metode ini. Aku tidak bisa memindai situs ini. Ayah, tolong jangan ketahuan ITU lagi. Berhenti bicara. Cukup tebarkan jaringmu sendiri. Jangan memberiku ide buruk. Kamu harus bekerja besok pagi. Tidur lebih awal. Oke, aku akan tidur sekarang. Ya, selamat malam, ayah. Selamat malam. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jika kamu tidak terbiasa tinggal di sini atau merasa tidak nyaman, pulanglah. Apa itu? Aku kenal Paman Haisen. Yao Hui, kamu sering menjenguk adikmu. Lihat apa yang dia butuhkan. Waduh, kenapa kalian berdua cerewet sekali? Jangan ganggu aku lagi, kalian anak baik. Dia tidak akan tumbuh besar lagi. Baiklah, Paman dan Bibi. Jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku sendiri. Aha, Sering-sering pulang dan lihat keadaannya. Ya. Paman Bai Jiang. telepon balik. Ya, aku pergi dulu. Yuk kita pergi. Pulanglah, hati-hati. Jaga baik-baik adikmu. Jangan khawatir. Hei. Jika Asyang dan istrinya masih di sini, melihat Wenling tumbuh sebesar ini, entah seberapa bahagianya mereka. Bukan begitu? Aku penasaran apakah mereka akan setuju dengan yang Wenling lakukan? Hei, burung kecil tetap harus terbang pada akhirnya. Biarkan saja dia terbang. Kamu benar. Anak-anak sudah besar semua. Hanya tinggal kita berdua di sarang ini. Kamu seharusnya tidak terbiasa, kan? Aku akan perlahan terbiasa. Oh. Hei. Hei Wenling. Aku masih harus bekerja. Aku pergi dulu. Untuk kamu, jadi anak baik. Kamu pada waktu akan datang menjengukmu. Oke, aku mengerti. Hei kakak. Bagaimana pendapatmu tentang para wanita di konter itu? Ya. APA, APA, APA. Paman Haisen memberitahuku pagi ini. Menyuruhku membantumu mencari jodoh. Lihat itu. Ya ampun ayahku. Serius, bisakah kamu berhenti menggodanya? Di mana aku menggodamu? Lihat itu, Ronald. Cantik dan bersemangat. Alah, berani. Hei, ayo pergi. Tidak, tidak, tidak. Pagi, Wakil Presiden. Ada penjaga bunga di pagi hari.
Apakah ada ketidakpedulian antara urusan publik dan pribadi? Dia adalah saudaraku. Oh, ternyata saudaraku. Wen Liang, ini. Tahu. Apakah kamu wakil manajer umum yang selalu mengganggunya? Kamu berkata begitu. Bukankah kamu? Jadi jika aku melakukan ini, kamu harus melihat dirimu sendiri dengan baik. Tolong beritahu aku apa yang tidak dilakukan adikku dengan baik. Nah, yang Ya, aku bertanya tentang kamu. jika aku menjadi kamu, aku akan mendisiplinkan adikku dengan baik. Maaf, aku sibuk. Aku pergi dulu. Apa yang hebat? Kenapa orang ini seperti ini? Hanya kamu yang tahu. Bagaimana kamu bisa terus melakukan ini dengan sikapnya? Mengapa kamu ingin menjadi begitu sembrono? Ketika kamu mundur, saya akan maju. Aku hanya ingin dia mundur. Ini urusanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Biarkan dia tahu suatu hari nanti. HM, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tunjukkan wajahmu padaku. Tidak ada keuntungan sama sekali. Oko. Aku beritahu kamu. Ada batas toleransi. Jika dia berani mengganggumu lagi, datang saja padaku. Aku di sini untuk membantumu. Kamu dengar? Ya, aku tahu. Silakan lewat sini. Ah, Kamar tidurnya ada di sana. Mau aku antar ke sana dan lihat-lihat? oh, tidak perlu. Manajer sih, kamar ini terlalu besar, ya? Ini kamar yang khusus diatur untukmu oleh direktur utama. Tidak, hotel kami hanya punya 10 suite seperti ini. Setiap kamar harus memiliki manfaat ekonomi terbaik. Aku bisa tinggal di kamar biasa. Nona Lee, aku bersikeras. Aku ingat kamar di lantai 4 lebih kecil. Tidak masalah kalau aku tinggal di sana. Tidak masalah. Si Hui, kamu sedang apa? Oh, ini dia. Sedang memikirkan apa? Kamu bilang, ketika dua anakku masih kecil, aku selalu ingin mencari lebih banyak uang. Jadi aku buka toko seperti ini. Sekarang kedua anak sudah lebih besar. Masuk ke masyarakat. Aku baru merasa toko ini tidak ada artinya? ITU, apa maksudmu? Kamu tidak ingin pergi dari sini, kan? Kenapa aku harus pergi dari sini? Ini kan rumahku? Aku harap kamu bisa mengatakan itu. Aku hanya takut kamu tidak berpikir begitu. Lagi pula, kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri. Bukankah begitu? Hai Seng, dia selalu tertarik padamu, Ami. Jangan lanjutkan. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama. Apa arti kata ini? Dulu ada anak itu, Yao Hui. Dia keras kepala. Dia sudah dewasa. Semua orang sudah pergi. Dia juga berharap kamu dan Hai Seng saling menjaga. Oh. Ya. Tapi jangan lupa aku ini wanita yang sudah punya suami. Bukankah itu semua sudah berlalu? Sekarang, pikirkanlah, Amei. Sebenarnya kita semua mengerti. Tidak mungkin aku dan Hai Seng bisa bersama. Dia dan aku akan bersama selamanya. Lalu kamu? Terima kasih. Aku tahu kamu baik hati. Jangan bahas ini lagi. Oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku tidak bermaksud buruk. Aku tahu kamu baik untukku. Haha, bagaimana dengan Bos Ju? Dua lukisan yang dikumpulkan kakekku hampir sama, kan? Ya, lukisan yang bagus. Kakek itu punya selera yang bagus. Hahaha, aku bilang Bos Ju. Maaf sekali. Aku punya lukisan yang diberikan nenekku. Aku khawatir tidak bisa membantumu dengan bisnismu. Mudah dibicarakan. Hal ini. Jiaming sudah memberitahuku. Tapi aku tidak mengerti sedikit pun. Kamu jelas-jelas wakil presiden hotel ini. Haha. Kenapa membiarkan seorang gadis kecil mengendalikanmu? Aku harap asbak di koridor. Ada orang yang berpatroli setiap jam. Jaga kebersihannya saat mengganti. Ingat, Ingat. harus beresin dulu. Oak. Aku pergi dulu. Permisi, ini. Tanpa persetujuanmu, aku masih bisa mendapatkan lukisan terkenal. Untuk meningkatkan kualitas hotel. Hehe. Ya. Ini sangat diperlukan.
keindahan budaya. Hei, keindahan budaya. Kualitas hotel ini bukan tentang dua lukisan berharga ini. Lalu boleh aku tanya, Nona Lee, apa maksudnya? Ini tergantung pada kualitas orang yang menjalankan hotel itu sendiri. Budaya tidak bisa mempercantik. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu tahu apa yang ingin aku katakan? Apakah kedua lukisanmu asli? Oh, karya asli. Pasti asli. Hanya orang dengan tingkat budaya rendah baru bisa menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu sudah meminta perusahaan asuransi untuk mengasuransikan dua lukisan ini? Nah, menurutmu ini perlu? Wakil Presiden, hotel ini perlu asuransi jiwa. Orang perlu asuransi jiwa. Dua lukisan semahal ini ditaruh di sini. Harusnya diasuransikan, kan? Kalau ada yang mencuri atau merusak. Harus bagaimana? Aku beritahu kamu. Menurutku hotel kita sangat aman. Sama sekali tidak perlu asuransi. Aku rasa ini perlu. Li Wenling, aku beritahu kamu. Jangan pakai ayahku sebagai pedang Shangfang untuk membunuh orang sembarangan. Dua lukisan ini adalah milik pribadiku. Bukan bagian dari hotel. Kalau kamu memaksa asuransi, aku tidak bisa memecah kamu. Aku akan menuntut kamu. Kalau begitu, coba saja. Aku lakukan apa yang aku katakan. Tunggu saja aku.